Udah pada dapat kah? Semua? Siap sudah, Pak. Oke, nice, Sudah, Pak. mantap. Yang lain, mantap, Siap sudah, Pak. mantap. Oke, kita coba kalau begitu. Kelihatan ini kan ya? Oke, yang pertama adalah encode nilai X sama dengan 11. Ya berarti dia 11 itu adalah jadinya 8 tambah 2 tambah 1 ya. Berarti 2 pangkat 3, 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 0. Berarti 1011 gitu ya. Dua ini adalah menyatakan binarnya yaitu 01. Berarti ini representasinya ya. Decode kromosom gitu ya. 1010. Berarti artinya itu jadinya adalah 1 kali 2 pangkat 3 dari depan boleh, dari belakang juga boleh. Tapi kalau dari depan harus perhatikan ya bahwa itu harus yang pangkat tertinggi gitu ya, yang depan. Berarti ini jadinya 8 tambah 0 tambah 2 tambah 0 10. Berarti kalau menghitung P sama dengan 11, substitusikan X sama dengan 11 ke fungsinya, yaitu 63. Bandingkan dua kromosom yang ada. Nah, nilainya ini 10, ini 11. Kita lihat 48 sama 63. Nah, 63 itu lebih besar dari 48. Berarti yang dipilih adalah yang F11, yaitu yang
1011 karena lebih baik. Karena menghasilkan nilai fitness yang lebih besar. Oke, gitu. Ada yang mau ditanya kah? Belum, Pak. Belum, oke. Kalau yang lain, Belum ada, Bapak. belum ada ya. Izin bertanya, Pak. Oh, boleh, boleh, boleh. Siap, izin, Pak. Kan tadi yang mengubah dari desimal ke biner itu kan, itu istilahnya si angkanya nembak 11 itu berapa tambah berapa, tapi harus pakai pola dua pangkat. Nah, itu ada algoritmanya tersendiri nggak, Pak? Soalnya kan kalau misalnya bilangannya, katakanlah bilangannya besar, untuk mencari binernya kalau misalkan nebak gitu kan kesulitan gitu, Pak. Yang dicontoh nomor berapa? Yang tadi Bapak apa? Yang A gitu, Pak. Kan itu 5A, Pak. Oh, 5A. Oh, 5A. Encode nilai X11 sebagai kromosom biner 4 bit. Di situ kan Oke. 11 itu didapat dari 8 tambah 2 tambah 1. Itu kan istilahnya eh, nembak gitu, Pak. Nebak si angkanya untuk mendapatkan 11. Dan harus ada hubungannya dua pangkat. Itu ada algoritma yang bisa mengubah dari desimal ke biner nggak, Pak? Oh, Semisal angkanya besar gitu. Jadi kita pakai algoritma itu. oke. Anggap misalnya adalah kita eh 23 deh. Kan representasinya kan adalah harus dua pangkat kan? Nah, pertanyaan saya, dua pangkat berapa yang mendekati 23? Dua pangkat 4 itu sudah berapa? 16. 16. Oke. Sisa daripada 23 itu adalah berapa? 7 kan ya? Nah, sisa 7 ini representasi kedua pangkat adalah mendekati dua pangkat berapa? Nggak mungkin dua pangkat 3. Karena kalau dua pangkat 3 jadinya -1 nanti. Ada negatif. Berarti harus mendekat, yang paling dekat ke dia adalah dua pangkat 2 yang diambil. Nah, 2 pangkat 2 itu berapa? 4. Sisa dari 7 ke 4 jadinya sisa 3. Nah, 3 ini adalah 2 pangkat 2 mendekati, tetapi 2 pangkat 2 dikurang 1 kan? Maka harusnya lebih baik mencari 2 pangkat 1. Nah, 2 pangkat 1 itu berapa? 2 ya. 3 dikurang 2 udah jadi 1. 1 itu sudah pasti mewakili 2 pangkat 0. Gitu. Jadi selalu adalah lihat ke dua pangkatnya, mendekatinya berapa, lihat sisanya. Dan nggak boleh ambil yang negatif. Gitu. Karena di dalam angka yang kita tahu, biner itu cuman 01. Ya, 01. Jadi nggak ada dia negatif. Karena negatif itu akan selalu bisa ke modulo, nantinya itu pindah kan ya. Dalam hal ini adalah -1 itu modulonya itu supaya jadi 2, modulo 2 adalah berapa? Itu kan minimal dia adalah 3 kan ya. Kenapa? Karena -1 dikurang 3, yaitu jadinya -4. -4 itu habis dibagi dengan 2. Gitu. Jadi diambilnya 1 itu ketiga. That's why dia dapat 3 sisanya. Gitu. Siap, Pak. Semoga. Terima kasih, Pak. Oke. Iya. Kenapa, Dit? Oke. By the way, oh, di dalam kalian sudah kuliah matematika, program apa yang sering dipakai untuk menyelesaikan semua permasalahan baik persamaan diferensial, segala soal-soal permatematika lah, software yang dipakai.
Kami beberapa kali pakai software itu ada RStudio itu untuk statistik, Pak. Kalau Oke, pemodelan itu biasanya MATLAB sama apa Maple, tapi nggak jarang Pak yang pakai Maple. Paling oke. sering itu Python, MATLAB, R. Oh, Python MATLAB area. Oke. Oke, silakan. Ada yang mau ditanya lagi kah sebelum saya lanjutkan materinya? Maksudnya diskusi kita hari ini. Oh, belum ada. Oke. Oke, kalau tidak ada, maka eh, teman-teman, kemarin kan saya sudah perlihatkan dalam bentuk implementasi dalam bentuk Python, misalnya adalah menemukan apa kata cinta gitu ya. Oke, di sini adalah yang diimport adalah random. Kenapa? Karena di dalam hal oke, di dalam hal algoritma genetika itu adalah yang dilakukan adalah random acak gitu ya. Nah, kenapa yang di sini adalah import string? Karena kondisinya adalah kata atau target kita itu adalah sebuah kata. That's why dia adalah string. Nah, ini adalah targetnya dan perhatikan di sini adalah gennya. Gen itu adalah suatu nilai terkecil yang dimana adalah itu adalah mewakili nanti kromosom ataupun individu. Yang diwakili itu adalah dia huruf kecil, besar, dan spasi, gitu ya. Huruf kecil, besar, dan spasi. Makanya dia pakai ini, gitu ya. String dot bla 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 plus ada tanda petik. Pemilihan pop size ini adalah jumlah ukuran populasi, ya. Ini bebas, bisa 10, bisa 20 gitu ya. Tetapi jangan terlalu kecil juga karena supaya bisa apa mewakili suatu populasi yang di mana mereka nanti akan bisa saling melakukan cross over gitu ya. Nah, ini adalah persen atau probabilitas di mana mereka akan bermutasi. Kurang lebih adalah dilakukan mutasinya adalah 10%. Gitu ya. Berarti nanti akan ada individu yang dimana adalah melakukan mutasi, tetapi dia nggak besar juga, tetapi dia 10% gitu ya. Nah, generasi yang bisa mewakili itu adalah semuanya sebanyak 5.000 gitu ya. Gitu ya. Apakah bisa dilakukan semuanya? 5.000-nya itu tergantung kalau misalnya nanti ternyata sudah dapat yang terbaik di generasi keberapa, sebenarnya sudah selesai. Gitu ya. Nah, ini fungsi utilitasnya. Dia pakai
fungsi random gitu ya. Terus ini adalah untuk merandom gennya. Kenapa? Karena ini yang mewakili untuk menemukan target cinta. Ini individunya gitu ya. Baru kita cari fitnessnya ya, fitnessnya ini gitu ya. Fitnessnya adalah kalau sudah targetnya sudah memenuhi dengan jumlah angka atau mewakili dengan angka-angka ini mewakili huruf-huruf ini, maka dia udah akan eh, selesai gitu. Nah, seleksi yang dipakai itu adalah route lead wheel selection. Ada banyak sebenarnya seleksinya. Kalian nanti teman-teman bisa lihat saja di internet gitu ya. Namun cara melakukan seleksinya itu adalah kita totalkan dulu seperti yang tadi kan ya. Totalkan dulu jumlah fitnessnya, baru habis itu nanti kita bagi gitu ya. Dalam hal ini kita pilih adalah random karena kita tidak tahu berapa nilai-nilai di dalam tabel yang sudah kita tahu tadi gitu ya. Oke, nanti dia akan ini melakukan crossover, baru dia melakukan mutasi, dia nanti akan dapat punya anak gitu ya. Di sini dia udah punya parent, tapi dia nanti akan crossover. Nah, ini algoritma genetikanya sudah punya gitu ya di Python itu sendiri gitu ya, genetik algorithm gitu ya. Nah, ini adalah untuk generasinya. Dan sudah dilakukan dan beginilah kurang lebih gitu ya. Generasi pertama itu dia dapat nilai target yang dibutuhkan adalah ini. Generasi kedua itu adalah didapat seperti ini, tapi fitnessnya masih satu. Kenapa? Karena cinta kan ya, berarti CINTA, sementara yang masih terwakil baru si C, makanya satu. Ketika sudah di generasi kedua dia dapat fitnessnya 2, maka C sama T gitu ya. Dan begitu seterusnya dilakukan random, dan selalu looping gitu ya. Dan di sini sudah muncul fitness ketiga, CINT gitu ya. Tapi di sini kosong karena apa? Karena spasi gitu ya. Ada spasi juga salah satu yang diwakilkan oleh gen gitu ya. Begitu seterusnya udah sampai fitness 3 dan dilakukan di gen 124 itu udah muncul CINT, tapi I huruf kecil, itu makanya fitnessnya jadi 4 gitu ya. Fitnessnya jadi 4 dan begitu seterusnya sampai akhirnya dia berhenti di generasi 150. Akhirnya ketemulah CINTA itu. Makanya fitnessnya jadi 5 gitu. Nah, eh, karena teman-teman tahu terkait dengan eh memahami terkait dengan Python, kurang lebih ada basicnya atau Maple gitu ya. Coba silakan teman-teman buat satu code gitu ya, yang dimana adalah menyelesaikan kasus yang ini tadi. Kok tidak muncul? Di mana Zoom saya? Oke. Yang ini, nak. Solusi optimalisasi dengan fungsi atau targetnya itu adalah ini, dengan constraint-nya adalah seperti ini. Nah, silakan teman-teman pilih saja teman berkelompoknya, bisa atau 2 atau 3 orang, yang dimana kalian boleh berdiskusi dan coba
berikan satu implementasi yang menurut kalian yang terbaik kepada saya. Ya, ini masih ada waktunya, masih banyak ya. Jadi boleh coba didiskusikan. Bebas, boleh mau nggak pakai Python juga bisa, mau pakai coba apa? MATLAB juga bisa. Kalau teman-teman di apa menggunakan MATLAB gitu ya, ada satu YouTube yang sangat bagus menjelaskan terkait dengan itu. Dia salah satu apa ahli ahli ini juga pengkodingan. Coba silakan teman-teman lihat ke sini. Kelihatan nggak ini? Nah ini. Nanti teman-teman akan punya finalisasinya. Nah ini. Dia mencoba untuk mentargetkan adalah Wiro Sableng, gitu ya. Generasi yang ditemukan dia adalah 2911. Itu. Sampai akhirnya nanti dia dapat Wiro Sableng yang sebesar ini. Nah, teman-teman bisa juga melihat hal ini. Dia cukup apa secara struktur juga menjelaskan. Oke, boleh ya dicoba dulu aja. Kalau nggak apa-apa salah, kan kita kan belajar itu 2 atau sampai 3 orang ya. Soalnya yang tadi adalah fungsinya adalah itu ya, fx sama dengan x kuadrat min 6x ditambah 8. Constraint-nya adalah 0 sampai 15. Izin Pak, Silakan, Nak. untuk yang tugas per kelompok itu dikumpulkan kapan Pak? Saya mau tahu dulu sekarang gitu. Saya nanti saya kasih tahu dikumpulkannya kapan. Saya mau lihat implementasinya aja dulu. Nggak apa-apa, sebasic sebisanya aja. Karena ini masih ada waktu. Ini ada kita waktu sampai jam 4 malam nggak sih? Jam 4 subuh. Masih Ya ada Pak. waktu kan?
Aman, aman, aman. Dicoba aja dulu. Hmm.